Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Kembali bertemu dengan saya untuk kita sama-sama bersatu hati dalam doa. Selasa 27 Juni 2023. Tema hari ini saya beri judul Relasi yang Erat Makin Mendekat. Sebelum kita bersama-sama memulai bersatu hati dalam doa malam ini, mari kita membukanya dengan doa. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami untuk merenungkan firman-Mu malam ini. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, bacaan Alkitab kita diambil dari Mazmur 86 ayat yang ke-11 sampai ayat yang 17. Mazmur 86 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-17. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setia-Mu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku dan tidak mempedulikan Engkau. Tetapi Engkau, ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Berpalinglah kepadaku, kasihanilah aku. Berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu, dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghiburkan aku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan merenungkan firman-Nya. Haleluya. Saudara-saudara, jika kita membuat jajak pendapat atau meneliti, mengapa seseorang menjauh dari persekutuan jemaat atau gereja? Apa penyebabnya? Mungkin salah satu jawaban yang paling banyak disebabkan karena penderitaan hidup yang tidak pernah berhenti. Meskipun mereka memohon agar penderitaan itu berlalu, namun jawaban atas permohonan itu seakan tidak pernah terjawab. Hingga akhirnya orang itu meragukan dan bisa jadi menyimpulkan bahwa Tuhan itu sebenarnya tidak ada. Kesimpulan tersebut kemudian mendorong orang itu menjauh dari persekutuan dan kekristenan itu menjadi status belaka. Lain halnya ketika kita mengalami kehidupan yang sejahtera, nyaman, dan tercukupi. Hidup kita penuh dengan ucapan haleluya, aktif melayani. Namun saat badai itu melanda, kita lari dan menjauh dari Allah. Haleluya berubah menjadi halelupa. Pertanyaannya, apakah badai kehidupan itu yang menjadi pemicunya? Bisa jadi demikian. Akan tetapi, jika kita cermati, bukan itu penyebab utamanya. Jika kita termasuk orangnya demikian, mari kita belajar di Daud dalam Mazmur yang kita baca tadi. Apabila kita mengingat cerita tentang Daud, sepanjang hidupnya ia sering diperhadapkan dengan pergumulan, dari persoalan yang ringan hingga persoalan yang berat. Tak jarang ia meratap seperti dalam Mazmur ini. Mazmur 86 dapat digolongkan sebagai Mazmur ratapan pribadi. Daud meratap karena keadaannya sudah sungguh lemah. Banyak musuh yang ingin menghancurkannya. Pergumulan kita mungkin tidak seberat pergumulan Daud. Apakah pergumulan yang berat itu membuat Daud meninggalkan Tuhan? Ternyata tidak.
Daud justru semakin mendekat kepada Tuhan. Daud berdoa. Apa hebatnya berdoa? Sekilas, doa itu tampak biasa. Namun, ketika kita berada dalam persoalan, berdoa itu merupakan suatu pergumulan. Berdoa kepada pribadi yang tidak terlihat, itu sungguh tidak mudah. Apa yang membuat Daud masih dapat berdoa di tengah badai kehidupannya? Daud sangat mengenal Tuhan. Ya Tuhan, tak ada ilah seperti Engkau, tak ada yang melakukan apa yang Kau lakukan. Perkataan Daud ini menunjukkan pengakuan iman yang sangat kokoh. Daud tahu Allah maha segalanya, tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Begitu kenalnya Daud sehingga ia menyatakan karakter-karakter Allah, pengasih, penyayang, sabar, penuh kasih, dan setia. Berawal dari seorang penggembala, lalu ia menjadi Raja Israel. Proses ini Daud jalani dan imani berkat topangan kasih setia Tuhan yang menjadikan dia bisa melewati hari demi hari. Bahkan, Daud juga berkomitmen untuk setia menjalankan kehendak Tuhan. Ajarkanlah kehendak-Mu kepadaku ya Tuhan, supaya aku mengikutinya dengan setia. Jadikanlah aku takwa dengan sebulat hati. Pertanyaannya kemudian, bagaimana dengan kita? Ketika badai menerpa, kita menjauh atau justru mendekat? Seberapa jauh kita mengenal Allah? Seberapa besar kita menyadari bahwa kita ada dan menjalani hidup hingga saat ini hanya karena kasih dan penyertaan Tuhan? Belajar dari kisah Daud akan menolong kita tetap berpegang kepada Allah dan membuat iman kita makin kokoh. Tuhan tidak akan pernah ingkar janji. Dia akan selalu ada dan melimpahkan kasih setianya kepada kita, meskipun kita dalam keadaan yang lemah sekalipun. Selamat menjalani kehidupan dan menikmati kehidupan seperti Daud. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih telah mengingatkan kami belajar percaya dan tidak menjauh dari Engkau, meskipun badai menerpa dan kami dalam keadaan lemah. Mampukan kami memandang Engkau sebagai Allah yang setia memelihara dan menyertai kehidupan kami. Dalam kasih-Mu, Ia akan terus menyertai tidur kami sepanjang malam ini. Amin.